Selamat pagi semuanya, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rutsaki Bramdani dengan NIM 2024-081028 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Jadi pada kesempatan presentasi kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan laporan UAS kami mengenai rancangan dan implementasi sistem informasi penyewaan lapangan futsal. Jadi proyek ini dikembangkan untuk mendigitalisasi proses bisnis operasional yang sebelumnya didominasi oleh pencatatan manual. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke pemodelan proses bisnis baru atau BPMN. Nah, di sini kami membagi sistem ke dalam 4 streamline utama, yaitu ada pelanggan, ada sistem, kemudian admin dan owner. Jadi proses ini diawali dengan pelanggan yang melakukan akses login, kemudian pilih menu penyewaan, lihat jadwal lapangan, kemudian di sini ada pertanyaan ada slot atau tidak. Jika ada, tinggal pilih slot, isi form, unggah bukti pembayaran. Jika tidak ada, pilih tanggal dan jamnya. Kemudian jadi perubahan signifikan terlihat pada integrasi data secara real time, di mana saat pelanggan memilih slot kosong, komponen sistem akan mengeksekusi fungsi penyimpanan booking dan secara otomatis melakukan penguncian slot selama 15 menit. Nah, hal ini dirancang untuk memitigasi resiko double booking dari lajur ini. Juga alur pesan atau message flow terhubung langsung dengan dashboard admin untuk proses verifikasi serta berlanjut hingga ke dashboard owner untuk pelaporan otomatis. Kemudian kita mungkin masuk ke use case. Jadi di sini ada 3 aktor utama: pelanggan, owner, dan admin. Dan di sini ada 6 use case, mulai dari booking lapangan, ada login atau registrasi, kemudian jadwal lapangan, booking lapangan, konfirmasi pembayaran kalau jadwal lapangan, serta yang terakhir lihat laporan. Mungkin kita langsung masuk ke activity diagramnya. Di sini ada beberapa penjelasan use case-nya untuk spesifikasi use case-nya. Nah, kita masuk ke activity diagram. Yang pertama login atau registrasi. Nah, di sini yang pertama-tama mulai untuk pengguna membuka aplikasi, sistem menampilkan halaman login atau registrasi, dan sini untuk registrasi bisa isi formulir data diri. Sistem memvalidasi data. Jika data valid, sistem simpan akun baru, sistem kirim konfirmasi email. Jika tidak, tampilan pesan error pada field. Kemudian untuk login, isi email dan password tentunya. Kemudian sistem akan memvalidasi kredensial. Jika tidak, tampilkan pesan error. Jika ya, sistem akan mengarahkan dashboard sesuai peran. Kemudian kita masuk ke activity diagram selanjutnya untuk lihat jadwal lapangan. Di sini pelanggan bisa langsung membuka menu jadwal. Nah, sistem mengambil data jadwal dari database. Data berhasil dimuat. Jika tidak, tampilan seperti biasa akan error dan coba lagi. Kemudian untuk jika berhasil, sistem akan menampilkan kalender ketersediaan slot, pelanggan memilih tanggal, selalu sistem menampilkan detail slot, waktu, harga, dan statusnya. Kemudian keputusan pelanggan ya booking atau kembali. Nah, untuk activity diagram selanjutnya yang booking lapangan.
Nah, di sini pelanggan langsung memilih slot tersedia, sistem menampilkan from Asian booking, pelanggan mengisi data booking, kemudian sistem mengunci slot selama 15 menit. Nah, ini waktu 15 menit habis sebelum upload. Nah, ya sistem membebaskan slot, menampilkan pesan waktu booking habis. Kemudian jika tidak, pelanggan mengunggah foto bukti pembayarannya. Nah, jika format filenya valid, jika tidak, tampilan pesan error. Jika iya, sistem langsung menyimpan bukti ke database-nya. Status booking menjadi menunggu verifikasi dari adminnya. Lalu sistem ya mengirim notifikasi ke admin. Untuk activity konfirmasi pembayaran, di sini admin menerima notifikasi booking baru, admin membuka dashboard, kemudian sistem menampilkan daftar booking menunggu verifikasi dari admin. Admin memilih booking, nah sistem menampilkan detail atau foto bukti pembayarannya. Jika tidak valid, admin klik tombol tidak, sistem akan mengubah statusnya menjadi ditolak. Dan sistem membebaskan slotnya kembali. Terus admin jika pembayaran valid, admin klik tombol konfirmasi. Nah, sistemnya akan mengubah status menjadi confirmed. Nah, sistem mengunci slot secara permanen. Kemudian sistem kirim notifikasinya ke pelanggan. Kemudian activity diagram untuk kelola jadwal lapangan. Di admin membuka menu manajemen jadwal, sistem menampilkan semua jadwal aktif dan statusnya. Lalu admin memilih jadwal dan menentukan aksi. Nah, di sini ada update jadwal, ada input walk-in, ada batalkan jadwal. Kemudian activity diagram lihat laporan. Nah, di sini owner membuka menu laporan keuangan, sistem menampilkan pilihan filter periode harian atau bulanan, lalu owner memilih filter periode. Nah, sistem akan mengolah dan mengagregasi data transaksi. Nah, jika transaksi tersedia, sistem menampilkan laporan dalam bentuk grafik dan tabel. Jika tidak, tampilan pesan belum tersedia. Nah, kita masuk ke sequence diagram. Jadi untuk diagram ini terlihat pembagian tanggung jawab arsitektur sistem kami yang rapi untuk skenario login objek pengguna, pengiriman parameter email dan password ke out controller, kemudian meneruskan permintaan pencarian data ke user repository. Di layer inilah query SQL select from pengguna where email dijalankan ke database-nya. Jika kredensial valid setelah melalui fungsi verify password, sistem akan menghasilkan dan melakukan redirect ke dashboard sesuai dengan hak akses peran penggunanya. Nah, untuk sequence diagram lihat jadwal lapangan. Nah, jadi untuk lihat jadwal, komponen pelanggan berinteraksi dengan jadwal controller, akan memanggil fungsi find all pada slot repository untuk mengambil keseluruhan data slot waktu aktif dari database. Ketika pelanggan memilih tanggal spesifik via fungsi pilih tanggal, repository mengeksekusi query bersyarat select from slot waktu where tanggal untuk mengembalikan detail data slot per tanggal secara real time ke antarmuka pengguna. Kemudian untuk sequence diagram booking lapangan. Nah, proses penanganan logika bisnis aplikasi kami dipisahkan secara modular pada objek booking service saat fungsi create booking dipanggil service. Nah, akan berinteraksi dengan slot repository untuk menjalankan perintah log slot yang mengeksekusi statement SQL update slot waktu set status terkunci.
ke database setelah form disubmit dan file foto diunggah melalui fungsi upload bukti. Lalu booking service memperbarui status rekaman menjadi menunggu verifikasi dan memerintah notifikasi service untuk menyisipkan baris data pemberitahuan baru ke database admin. Kemudian untuk sequence diagram menjabarkan interaksi admin dalam mengonfirmasi pembayaran. Payment controller jadi meminta data menunggu verifikasi dari booking repository menggunakan statement SQL select from booking where status menunggu di dalam blok alternatif keputusan admin fungsi. Confirm payment akan memicu payment service untuk memperbarui status booking menjadi confirmed database di database. Terus mengeksekusi fungsi lock slot permanen pada table slot waktu menjadi terisi serta memicu notifikasi service untuk mengirimkan pemberitahuan kepastian jadwal ke pelanggannya. Nah, untuk kelola jadwal lapangan di sini mencakup 3 skenario utama pada satu controller. Ada update jadwal yang memperbarui komponen, ada input booking walk-in yang langsung memesan slot kosong, mengubah status slot menjadi terisi. Dan ketiga adalah skenario batalkan jadwal yang bertugas mengubah status rekaman data menjadi dibatalkan melalui fungsi release slot. Kemudian untuk lihat laporan, nah owner memfilter parameter periode laporan controller, meneruskan permintaan ke laporan service akan meminta data histori transaksi dari booking repository via query SQL berbasis rentang tanggal. Setelah data diterima, laporan service mengeksekusi fungsi internal untuk menghitung total akumulasi pendapatan secara otomatis sebelum dikembalikan ke layar tampilan dalam bentuk grafik dan tabel. Dan untuk fungsi ekspor PDF juga ditangani langsung di layar service ini untuk menghasilkan objek file dokumentasi cetak berbentuk file PDF. Nah, kemudian kita masuk ke kelas diagram model. Nah, diagram ini mendefinisikan struktur tabel database fisik beserta tipe data atribut dan atau constraint-nya, hubungan kardinalitas antar entitas dirancang secara logis. Entitas pengguna memiliki relasi satu ke banyak atau satu N ke entitas booking, yang berarti satu pengguna dapat melakukan banyak transaksi pemesanan. Hal yang sangat krusial di sini adalah penerapan relasi satu ke satu yang ketat antara entitas booking dengan entitas pembayaran. Kemudian sini masuk ke kelas diagram controller. Nah, ini adalah kelas diagram untuk layer logical arsitektur program kami. Terlihat implementasi nyata dari pola desain MVC, model view controller, yang memisahkan kode program ke dalam 3 sublayer terisolasi menggunakan dependensi atau hubungan use. Nah, baris atas diisi oleh komponen controller seperti out controller dan booking controller yang murni untuk menerima request masukan dari antara pengguna. Kontrol tersebut bergantung pada komponen layar seperti booking service dan payment service. Untuk mengeksekusi fungsionalitas, layer service berkomunikasi dengan layer bawah, yaitu repository seperti user repository, slot, dan booking repository. Dan kemudian kita langsung masuk ke websitenya yang saya akan demokan langsung. Nah, jadi sini tampilan awalnya.
untuk login. Dan sini ada daftar juga, kebetulan saya sudah punya akunnya, jadi tinggal masuk sebagai pengguna terlebih dahulu. Nah, di sini tampilan pertamanya untuk sekarang sini ada kalender tanggal untuk bermain, dan sini ada slotnya. Mungkin saya akan mempraktekkan untuk booking lapangannya. Misalkan di sini kita masukkan nama tim, nomor telepon, metode pembayaran, dan sini ada untuk bukti transfernya. Misalkan kita kita masuk ajukan sewa lapangan. Nah, di sini langsung terkunci ya selama 15 menit, dan warnanya kuning, tandanya sedang lagi mau di booking. Nah, di sini kita langsung masuk ke tampilan adminnya. Ini menggunakan kita login admin. Nah, di sini pengguna yang tadi yang ingin booking terlihat. Nah, di sini ada bukti pembayarannya. Kemudian sini kita bisa konfirmasi atau tolak. Ini untuk konfirmasi. Nah, di sini udah tidak ada permintaan booking yang baru yang memerlukan verifikasi saat ini. Kemudian untuk di sini di bagian penggunanya, pelanggannya, nah di sini langsung tertulis terisi atau sudah di booking sama kita. Di sini untuk ada atur jadwal juga, bisa untuk tanggal besok atau seminggu ke depan, bisa buka isi slot otomatis, langsung ada nanti. Nah, ini yang tadi sudah terisi ya. Mungkin sekarang kita langsung masuk ke bagian ownernya. Nah, kita masuk ke owner. Nah, di sini ada beberapa total pendapatan, total transaksi, ada slot terisi. Nah, sesuai yang tadi di tanggal 22 ini udah ada 4 yang booking sekitar 600.000. Jadi sini kita bisa melihat rincian pendapatannya di tanggal 22 Juni. Kemudian ini yang baru kita daftarkan tadi, baru booking tanggal 23 Juni. Yang ini. Nah, akan masuk perincian pendapatannya, langsung masuk ke sini, dan sini ada grafik omsetnya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.